Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal nge-review ya episode ke-15 dari Reborn Rich. Jadi ya seperti biasa, kalau misalkan lu mau nonton reaction gua, langsung aja klik link di deskripsi dan lu bakal langsung diarahin ke video reaction gua gitu ya. Jadi ya kayak gitu. Jadi pertama-tama kata-kata awal untuk review episode ke-11 ini adalah what the hell happened gitu lah istilahnya gitu ya. Jadi ya di episode ini ada plot twist yang istilahnya bener-bener kayak psh, gitu ya sebenarnya. Karena gini, sebenarnya gue tuh udah tahu ya istilahnya bahwa sebelum masuk ke sana lah istilahnya, nanti kita bakal masuk ke sana di akhir gitu, tapi kita bakal ngebahas dulu sebenarnya apa yang terjadi di sini gitu ya. Jangan terlalu terburu-buru gitu ya. Jadi di episode ini jadi si Dojun tadi kan di awal Tia itu ketemu ya sama orang-orang dari Blue House-nya, kalau nggak Cheongsa Wide atau apa gitu, gue lupa Cheongsa Wide itu apa ya. Seinget gue Blue House-nya Korea. Mungkin bisa gue jadi gue salah juga ya. Pokoknya kalau misalkan lu yang tahu bisa komen di bawah. Cheongsa Wide gitu kan itu berhubungan sama pemerintahan dan politik. Yang gue kira itu adalah Blue House karena pernah dibahas di Snowdrop kalau nggak salah gitu ya. Bisa jadi gue salah juga, mungkin bisa komen di bawah aja kalau salah gitu ya. Pokoknya ketemu rapat sama Blue House, orang utusan Blue House, sama satu lagi itu pokoknya sebelah kanan itu apa gitu, gue lupa. Pokoknya mungkin yang ngurusin terkait dengan pengkreditan atau apa gitu ya. Nah di sebelah kirinya itu si Oh Nim sama si Dojun gitu kan. Nah akhirnya mereka ngomongin tentang kasus yang kredit tadi. Jadi kan kasus yang kartu kredit itu kan sekarang membludak banget dan kan istilahnya, dan akhirnya hutang daripada para pengkredit tadi itu banyak yang nggak bisa bayar, dan akhirnya menciptakan banyak krisis satu istilahnya. Karena kan itu pinjaman uang bank gitu ya. Jadi para perusahaan pun juga pada panik gitu kan. Nah pokoknya hasil dari para rapat itu adalah si Dojun akhirnya mau ya bisa dibilang mengambil alih Sunyang Cards gitu ya sama Doyoung Card, yang akhirnya bisa dibilang dua-duanya dia ambil gitu loh, dia ambil alih dengan satu syarat, di mana para peminjam-pinjam tadi itu bisa dibilang akan diberikan jaminan gitu ya kalau nggak salah, agar mereka tuh bisa menjalani kehidupan baru, yang artinya hutangnya itu bakal hilang tapi dia juga dapat bantuan atau apa gitu, gue lupa. Pokoknya intinya seperti itulah. Jadi istilahnya adalah si Dojun mengambil alih Sunyang Cards sama Doyoung Cards gitu ya. Nah kalau misalnya lu ingat, sebelumnya kan Dojun bener-bener kayak memanfaatkan banget ya tuh ya 2% sahamnya Donkey yang jadi jaminan untuk utang 800 juta dolar gitu ya. Ya akhirnya dilipat gandakan menjadi 1,6 miliar dolar gitu kan. Dan itu kan dia simpan sama dia tuh 2%-nya gitu kan. Dari itu si Donkey cuma bisa bayar 800 juta gitu kan. Nah, terus 800 juta sisanya itu kan untuk jaminan 8%, 8%, 2% saham corporation itu kan, saham Sunyang Corporation itu. Dari kira kan niatan awalnya adalah pengen Yongki kan pengen ngambil 2% itu kan, agar dia itu bisa menjadi pemegang saham terbesar lah. Kalau misalkan Sunyang Cards bangkrut, maka 2%-nya bakal masuk ke dia. Kayak gitu kan istilahnya gitu kan. Tapi ternyata si Dojun karena dia sudah mengambil alih Sunyang Cards gitu ya, dan Doyoung Cards gitu ya, dengan bisa dibilang bantuan daripada pemerintah juga gitu secara legal gitu ya. Jadi istilahnya semua utang dari para pengkredit itu gitu ya, semua utang daripada para pengkredit itu semuanya itu dibayarin sama Regal Investment. Dan akhirnya Sunyang Cards gak jadi bangkrut. Jadi artinya 2% sahamnya Sunyang Corporation yang mau dikasih ke Yongki atau anak pertama gitu ya, itu nggak jadi dikasih. Jadi si Dojun udah dapat keuntungan 2 kali lipat 1,6 miliar dolar, terus 2% pun juga nggak dikasih. Jadi setelahnya si Dojun jadi pemegang saham terbesar di Sunyang gitu loh. Maksud gue kayak gila, si Dojun ini gila ya maksud gue gitu ya. Permainan rencananya gitu loh maksud gue. Akhirnya ya kayak gitu kan. Nah terus setelah itu akhirnya si Dojun menjadilah pemegang saham terbesar gitu ya. Nah tapi dia masih belum punya hak manajemen, karena hak manajemen daripada Sunyang itu masih di tangannya si Yongki gitu kan. Nah pokoknya intinya kayak gitulah bahasanya. Nah terus tadi istilahnya si Changjae gitu ya, si Changjae ini bisa bilang bahasanya suami ya daripada si putri ketiga gitu ya, yang dimana dia itu kan sekarang jadi menteri kan. Kalau misalnya kan di episode sebelumnya atau berapa itu gue lupa kan, dia bisa dibilang
dapat telepon dari presiden, akhirnya diangkat jadi menteri apa gitu, gue lupa, menteri pertahanan, bukan pertahanan, menteri apa gitu gue lupa gitu ya. Pokoknya jadi menteri lah bahasanya. Dan akhirnya dia punya gagasan di mana penyelidikan terkait dengan dana taktis gitu ya, dana taktis untuk pembiayaan dana kampanye ilegal. Jadi kayak suap gitulah bahasanya. Nah, si Chang Jae ini membuat program itulah, bisa dibilang untuk menarik simpati masyarakat mungkin ya bahasanya gitu. Dan itu dengan memanfaatkan kejaksaan. Nah, yang kena awal itu adalah si Dojun. Nah, si Dojun ini akhirnya ditangkap kan istilahnya karena bukti-buktinya tadi gitu loh. Yang dimana Dojun ditangkap karena kebetulan salah satu asisten daripada Dojun itu si Hain siapa gitu gue lupa. Itu ditangkap di CCTV-nya, dia itu mengirimkan uang tunai sejumlah 10 juta dolar sebagai dana taktis untuk Sung Junwo apa tadi gue lupa namanya, pokoknya Wo kayak gitu akhirnya gitu ya. Dan ya udah kayak gitu kan, si Dojun ditanyain kan, ini bener kamu nggak, terus kayak ini yang dikirim itu siapa yang, kamu tahu nggak siapa yang si Hain itu ngomong nggak kalau misalkan yang nyuruh ini itu adalah aku gitu kan, maksudnya si Dojun gitu kan. Si Min Yong pun jadi bingung gitu kan, nih akhirnya dia berusaha untuk menyelidikin lebih jauh kan. Ternyata akhirnya pokoknya ada sedikit ininya lah bahasanya gitu, ada sedikit dramanya di situ gitu kan. Tapi ternyata istilahnya rencana aslinya adalah ternyata si Dojun itu sengaja ditangkap ternyata karena memang itu adalah rencananya untuk menjebak Yongki sama Dongki cuy. Jadi istilahnya Dojun itu mempunyai rencana untuk bekerja sama dengan asisten gitu ya daripada si Dongki. Jadi dia tuh mencari tahu ya. Gua nggak tahu, gua tadi lupa gimana caranya Nim ya sebenarnya tahu terkait dengan kasus penggelapan yang dilakuin sama si asistennya si Dongki, atau nama itu Pak B tadi ya, Bae. Gua nggak tahu penyebutnya Pak B gitu ya. Pokoknya si B ini dia itu bisa dibilang kan terlibat dalam pencucian uang. Ya akhirnya waktu itu kan adegannya dimunculin awal-awalnya itu adalah waktu pada saat si anaknya Dongki itu kan dapat file gitu ya, dan itu dikasih ke si Dongki gitu kan istilahnya. Nah itu ternyata dari situlah sebenarnya. Nah terus ternyata di saat itu juga itu sebenarnya udah kerjasama sama si Dojun. Jadi Dojun itu sebenarnya yang pertama kali mereveal bahwa terkait dengan kasus kejahatan penggelapan yang dilakuin sama si B ini, dan akhirnya ngajuin kesepakatan bahwa dia itu bisa lari sebelum gitu ya, dia bisa kabur sebelum kasusnya ini besar kayak gitu. Dan akhirnya diajaklah untuk kerjasama. Akhirnya ternyata adegan gitu ya, adegan yang di mobil akhirnya yang ngirimin uang 10 juta dolar tadi gitu ya, itu ternyata adalah si Pak B ini, si B ini yang dimana itu sudah bisa dibilang sudah bagian daripada rencananya si Dojun untuk menjebak si Dongki gitu. Jadi kan karena dia masih bawahannya Dongki kan istilahnya kesana, jadi si Dongki yang bakal kena kayak gitu. Dan yang gilanya adalah si Dongki yang ternyata mengenalkan itu ke si Dojun. Karena kan gak salah inget di episode sebelumnya pas mereka negosiasi gitu ya, si Dongki ngasih kartu nama yang bisa dibilang memang menjadi langganannya dia untuk dana taktis, untuk bisa dibilang kayak suap kepada para calon presiden gitu kan. Ternyata itu adalah si Pak B ini yang ngurusin gitu. Jadi si Dojun manfaatin banget dong istri, bahkan menjebak si Dongki dengan cara kayak begitu gitu kan. Akhirnya Dongki ditangkap lah tuh sama jaksa yang untuk ditanyain lah ya bahasanya gimana nih istilahnya gini kan, kamu pelakunya kan yang nyuruh ngirimin dana taktis tadi gini dan lain-lainnya gitu kan. Dia ya bodo amat gitu ya, karena emang mungkin dia tahu bahwa dia bukan pelakunya gitu ya, dan juga dia juga mungkin bakal diselamatin juga gitu istilahnya. Tapi ya gak semudah itu. Dan akhirnya si istri daripada si Dongki minta bantuan ke si Yongki gitu ya, yang akhirnya langsung ditolak gitu kan. Dan akhirnya masih di roasting juga tuh sama istrinya si Yongki gitu. Karena si istrinya Dongki ini, gue lupa nama siapa gitu ya, dia akhirnya revenge, dimana akhirnya memanfaatkan informasi terkait dengan keluarga daripada istrinya si Yongki gitu ya. Itu kan menggunakan nama pinjaman gitu ya, pinjaman dengan nama gitu ya, pokoknya rentenir, dengan menggunakan rentenir untuk membeli saham Sunyang gitu, untuk membeli saham Sunyang. Dan itu gue lupa penyebutannya apa, pokoknya itu akhirnya bisa dibilang akhirnya menjadi penyebab akhirnya si Yongki juga diperiksa sama kejaksaan gitu loh istilahnya. Jadi dia kan awalnya mereka udah kayak berencana kayak di kantor Sunyang istilahnya gitu kan,
oh kita udah mempersiapkan semuanya gitu kan, semuanya udah dibersihkan, jadi mereka udah agak telat gitu kan. Ternyata yang diperiksa itu malah eh, apa rentenirnya yang waktu itu, yang kira waktu itu yang kalau misalkan lo inget kan apa gue lupa ya itu yang masih related sama yang dulu nggak. Kalau misalnya lo inget kan dulu kan si Yongki sampai harus sujud-sujud apa namanya sujud-sujud di depan si kakek kan karena kesalahan si istrinya kan istilahnya. Nah itu mungkin apakah itu kasus yang sama gitu ya, gue lupa gitu ya. Tapi yang jelas ahli itu akhirnya ngebahas si Yongki juga diperiksa. Akhirnya nama Yongki sama Dongki jadi gede nih di masyarakat gitu ya, jadi jelek gitu loh istilahnya. Nah akhirnya setelah semua itu kayak gitu kan, si Yongki ya pasti istilahnya ya dia nggak mau lah istilahnya gitu kan, posisi dia itu diambil gitu ya atau kayak gimana. Dari dia ternyata mengorbankan si Seongjun karena kan dia harus hadap ke publik gitu kan istilahnya, harus bertanggung jawab gitu kan istilahnya. Dan si Yongki apa memanfaatkan si Seongjun tadi, mengorbankan si Seongjun. Dia gambarkan tadi pakai lukisan yang ditunjukin sama si si Hyunmin gitu ya. Dan akhirnya ternyata si Seongjun yang nggak mau kalah, dia akhirnya nge-revenge juga bahwa dia ngomong ke publik bahwa yang bertanggung jawab itu adalah si bapaknya. Dan akhirnya dia akan setia kepada penyelidikan, yang artinya dia benar-benar bakal kontrak nih sama bapaknya. Dan akhirnya gue ngerti alasan kenapa si Seongjun ini bisa dibilang agak selek sama si Yongki. Bisa dibilang agak selek. Dan akhirnya yang di episode pertama ya kalau misalnya lo inget, ternyata alasannya itu sebenarnya gara-gara ini, gara-gara pengkhianatan ini, hubungan mereka jadi kayak kurang harmonis. Yang padahal kan Seongjun itu kan awalnya bener-bener kayak apa ya, mendukung bapaknya lah bahasanya gitu kan. Jadi kayak gitu, mendukung bapaknya banget. Tapi di sisi lain kan ada sedikit dramanya juga, di mana kayak dia tuh sebenarnya ngerasa bahwa bapaknya itu kayak nggak bisa ngapa-ngapain kalau misalkan nggak dibantu sama anaknya, maksudnya si Seongjun sendiri gitu kan. Tapi ya tadi bapaknya sendiri pun juga bisa bilang ada sedikit dilema gitu. Dia pengen ngedukung Seongjun, tapi dia tuh ada sedikit dilema di mana dia itu juga bisa dibilang nggak mau kehilangan dan akhirnya kalah sama putranya sendiri. Jadi istilahnya ya something seperti itulah, keserakahan itulah bahasanya gitu ya. Makanya kalau menurut gua si Seongjun sendiri gitu ya, itu menurut gua ini orang memang cukup kompeten kalau menurut gua. Kalau menurut gua ya istilahnya yang menurut gua pantas nerusin Sun Yang selain Dojun. Dojun kan punya privilege masa depan. Menurut gua itu suatu hal yang terlalu OP gitu kan. Tapi menurut gua di antara semua orang yang ada di Sun Yang, menurut gua Seongjun yang paling kompeten. Karena selama ini meskipun dia ngelakuin misalkan kayak gagal rencananya atau kayak gimana, tapi pasti ada aja gitu dia tuh nge-counter dan lain-lainnya gitu kan istilahnya. Jadi menurut gua ya bisa dibilang cukup setara lah sama si Dojun, si Seongjun ini. Terlepas dari dia tahu terkait dengan masa depan gitu ya si Dojun. Makanya gua penasaran nih istilahnya gitu kan, si Seongjun ini bakal ngelakuin apa. Dan ternyata hal itu akhirnya mengerucut gitu ya ke kejadian plot twist di akhir episode 15, di mana ternyata kan kalau misalnya kan Dojun meninggal gara-gara kecelakaan mobil. Dan ternyata yang ngebunuh itu adalah si Hyunwoo, yang literally adalah si Dojun sendiri gitu loh maksud gua. Yang gua kayak pas ngeliatin gini tuh ya, udah ya sebelumnya gue tuh sebenarnya udah tahu bahwa fix ini Dojun dead sih. Karena buildingnya tuh bener-bener dead flag, dimana Dojun mendapatkan semuanya gitu ya. Lu bayangin aja setelah akhirnya semua hal yang terjadi tadi ya, Dojun udah dapat hak saham terbanyak gitu kan, udah dapat saham terbanyak lah di Sun Yang. Tinggal ngambil hak istimewa, dia akhirnya ngejebak Dongki sama Yongki, akhirnya bisa dibilang dapat lah tuh istilahnya hak istimewa gitu kan. Terus akhirnya dia juga dapat pandangan baik daripada masyarakat karena menyumbangkan $700 juta kepada masyarakat, yang itu bisa dibilang related mungkin ya kalau nggak salah tadi ya, related dengan kasus yang pembayaran utang para kreditor tadi, para kreditor atau apa bahasanya gitu ya. Pokoknya para yang bank kredit tadi lah bahasa utang-utang yang ke bank itu. Dan itu dibayar sama Miracle Investment yang bisa dibilang dimiliki sama si Dojun gitu kan. Nah kira bisa dibilang tiga-tiganya udah bener-bener kayak Dojun tuh bener-bener kayak di atas angin nih sekarang gitu kan. Terus ditambah juga dia ada momen sama Min Young, yang dimana awalnya kayak putus gitu ya. Gue pikir mereka tuh kayak selek aja gitu, bakal gantung aja gue pikir, tapi ternyata putus gitu ya. Bikin kayak kita aja istilahnya kita putus, terkira mereka mau langsung nikah nih istilahnya gitu kan, waktu pada saat si atlet siapa tadi pokoknya dapat perak. Dan kalau misalnya nanti dia menang ini lagi kalau nggak salah, terus akhirnya dia bakal punya anak, jadi saya pengen ajak nikah gitu kan. Dan ternyata ya itu tadi tuh dead flag banget. Maksud gue kayak kadang MC itu nggak boleh bener-bener terlalu bahagia cuy sebelum episode habis. Itu udah dead flag bener aja setelah episode akhir.
dia ditabrak dan dead. Ya, tapi yang bikin gua kaget adalah pelaku sebenarnya itu loh. Yang sebenarnya adalah ternyata si Hyunwoo sendiri. Yang menurut gua jadi kayak gua kaget banget karena itu kayak scene yang benar-benar powerful loh. Maksud gua kayak apa? Kayak apa ya, kayak Hyunwoo yang berusaha untuk mendaki gitu ya. Kemungkinan Hyunwoo ini bisa bilang disuruh sama orang Sunyang, yang kalau menurut prediksi gua itu adalah Seongjun. Kalau misalkan lo inget kan dulu tadi kan ada adegan nih Mas Seongjun pengen ngurusin Dojun kan istilahnya. Nah kemungkinan dia tuh nyuruh seseorang yang kemungkinan itu adalah si Hyunwoo ini, dan akhirnya si Hyunwoo ini akhirnya menabrak si Dojun tadi. Bisa dibilang Hyunwoo ini dijelas apa tuh namanya sedang mendaki nih Mas. Mungkin ini bisa dibilang menjadi pintu pembuka agar dia itu bisa jadi anggota daripada pasukan yang ngejagain Sunyang. Kalau misalkan lo inget kan istilahnya kan apa Dojun si Hyunwoo kan kita nggak tahu ya gimana cara dia itu bisa masuk ke pasukan yang ngejagain Sunyang kan istilahnya. Dan kalau menurut gue kayaknya apa mungkin dimulai itu dari sini. Gitu, dimulai itu dari sini kayak gitu. Dan mungkin itu juga dari si Seongjun kalau menurut gue. Gitu. Jadi si Dojun kecelakaan itu sebenarnya bisa dibilang Hyunwoo pengen mendaki gitu ya bahasanya. Nah, terus si Dojun hilang setelah dia akhirnya sampai ke atas, akhirnya dia hilang. Kayak gitu. Jadi kayak semua titiknya itu balik lagi ke awal kayak gitu. Nah, itu makanya gue bilang apa gue awalnya ngiranya Dojun bakal mati di episode 16, dan akhirnya gue ngerasa bahwa orang lain bakal kan soalnya episode 16 itu orang-orang banyak bilang apa endingnya jelek gitu ya. Makanya gue kayak ngerasa kayak oke, mungkin feeling gue kayak memang gara-gara Dojun mati mungkin ya istilahnya, karena memang terkait dengan time loop itu kan hit and miss ya. Jadi ada yang berhasil, ada yang enggak gitu loh. Apalagi kan ini gak pernah dibahas ya terkait dengan loopingnya gitu ya. Jadi Dojun gak bisa menghindari event besarnya, yaitu adalah kematian Dojun itu sendiri gitu. Dan akhirnya ya dia mungkin juga melupakan hal itu, dan akhirnya dia ketabrak gitu saja. Kayak ada meskipun pengen bahas nama atau kayak gimana ya udah selesai. Nah kemungkinan episode ke-16 itu bakal nyeritain tentang hal-hal yang belum diceritain di satu season sebelumnya. Satu season sepanjang episode-episode sebelumnya terkait dengan siapa sebenarnya yang ngebunuh Hyunwoo gitu ya. Terus apa kasus yang setelah reaksi daripada keluarganya si Dojun, yang akhirnya istrinya itu kan akhirnya keluar dari keluarga Sunyang gitu kan bahasanya, dengan membawa 3% saham kalau nggak salah, saham Sunyang. Yang akhirnya di episode 1 kan dibahas waktu itu. Tuh mungkin bakal ditunjukin tuh istilahnya perpisahannya kayak gimana. Terus bisa dibilang kayak tadi epilog gitu loh, ending yang akhirnya bisa dibilang kayak nanti bakal balik lagi ke episode 1. Jadi kayak episode 1 sampai 16 itu mungkin bakal jadi kayak looping gitu sebenarnya. Jadi itu mungkin akhirnya ngebuat ceritanya itu jadi apa? Ceritanya itu jadi ini, jadi kelihatan jelek karena tadi time looping kan memang cerita seperti itu. Karena itu sistem ya. Maksud gue time looping itu kayak sebuah sistem, dan apa namanya? Itu makanya gue bilang hit and miss. Dimana kalau misalkan tipikal kayak Re:Zero, mungkin bagi lo pada yang udah pernah nonton Re:Zero gitu ya. Re:Zero itu kan apa namanya? Lu mati gitu ya, dan lu kembali ke masa lalu. Kecek sebuah checkpoint, tapi lu bisa ngerubah masa depan gitu. Jadi nggak terlalu ribet atau kayak gimana kalau Re:Zero, dan itu kira orang bakal seru tuh ngikutin ya. Gitu gimana cara nyelesainnya gini dan lain hal gitu kan. Tapi kalau di tipikal Rebounders ini mirip-mirip seperti Steins Gate. Bedanya adalah penyelesaian Steins Gate itu ada harapan. Mereka bisa masuk ke garis dunia Steins Gate yang artinya semua orang itu selamat. Kayak gitu kan. Nah, tapi kalau di sini bisa dibilang memang drama juga gitu ya. Jadi si Dojun pun akhirnya nggak bisa melawan takdir itu. Dia pun juga nggak seperti Steins Gate yang memang fokus ke time looping gitu ya, time lapse gitu. Jadi ya udahlah gitu ya maksud gue gitu ya. Makanya gue penasaran episode ke-16 katanya dibilang jelek, tapi gue penasaran bakal kayak gimana kayak gitu ya. Oke, segitu aja untuk episode ke-15 dari Rebounders. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tuh di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode terakhir gitu ya, Senin nanti di Rebounders kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.